Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami akan memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan dosen pengampu Bapak Rohmadi MPD. Dan di sini kami dari kelompok 4 yang terdiri atas nama Lia Aryani, saya sendiri, rekan saya Nanda Wulandari, dan Ahmad Faruk. Di pertemuan kali ini kami akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan judul Review terhadap pandangan Islamisasi Sains Naqib Al-Atas, Dewestirnisasi Sains, dan Raji Al-Faruqi Islamisasi Sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Li Aryani dengan NIM 2020202100. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pemikiran Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan profil singkat Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Naqib Al-Atas merupakan seorang cendekiawan dan filsuf muslim yang berasal dari Malaysia, yang menguasai berbagai bidang seperti teologi, filsafat, metafisika, sejarah, serta literatur, dan ia juga menulis berbagai bidang pemikiran dan peradaban Islam. Yuk kita lanjut pembahasan secara lebih detail. Apa saja sih pemikiran dari Syekh Muhammad Naqib Al-Atas? Yang pertama yaitu tentang metafisika Islam, yang dapat kita lihat definisinya. Al-Atas menyatakan bahwa metafisika Islam adalah tasawuf filosofis yang menerangkan hakikat realitas sebenarnya melalui penggabungan akal dan pengalaman dengan menggunakan tingkatan lebih tinggi, yaitu tingkatan suprarasional atau melampaui akal manusia, dan transempirikal atau kesadaran manusia. Menurut Al-Atas, pencarian manusia untuk memahami hakikat realitas sebenarnya termuat dua aliran pemikiran. Yang pertama, aliran pemikiran para resensialis. Aliran ini diwakili oleh semua filosofis serta sebagian teolog muslim. Yang kedua itu aliran pemikiran para eksistensialis yang diwakili oleh para cendekiawan sufi. Al-Atas sendiri menganut aliran wa ahamul wujud atau kesatuan eksistensi. Aliran tersebut berpendapat bahwa Allah adalah satu-satunya realitas mutlak. Mereka menyatakan esensi atau hakikat Tuhan itu sama dengan eksistensinya. Yang kedua yaitu hakikat manusia. Dalam pandangan Syekh Muhammad Al-Atas, manusia adalah binatang yang rasional, karena manusia memiliki kelebihan akal untuk menalar. Tujuan sejati manusia di bumi yakni mengabdi kepada Allah sebagai khalifah di bumi. Manusia dengan kesimpulan akalnya diamanahkan untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Yang kelak, setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Yang ketiga yaitu pendidikan Islam. Upaya penanaman sesuatu secara bertahap dalam diri manusia, berupa pengenalan dan pengalaman yang membimbing manusia ke arah pengenalan, dan pengakuan akan Tuhan dengan tepat diwujudkan dalam bentuk kepribadian. Dalam pandangan Al-Atas, pendidikan Islam harus memberikan pengetahuan tentang hakikat manusia, kemudian disesuai tentang pengetahuan lainnya. Dengan demikian, manusia dapat menyuapi jati diri sebenarnya. Jika tahu akan jati dirinya, maka manusia senantiasa akan ingat dan sadar dalam memposisikan dirinya kepada sesama makhluk maupun pada Sang Pencipta. Al-Atas mengistilahkan pendidikan Islam dengan kata taklid, yakni ilmu yang menekankan pada pembinaan tata krama. Maka, tujuan pendidikan itu menghasilkan manusia yang baik dan beradab, untuk mendekatkan diri kepada Allah agar mencapai kebahagiaan dunia serta akhirat. Yang keempat itu tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Menurut Al-Atas, Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan pembebasan ilmu dari penafsiran-penafsiran teologi sekuler dan ungkapan-ungkapan manusia sekuler. Al-Atas juga memberikan gagasan dalam upaya melakukan Islamisasi ilmu-ilmu, yaitu pemisahan ilmu pengetahuan yang memiliki unsur kebudayaan dan peradaban barat, memasukkan unsur dan konsep-konsep Islam ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan yang relevan dengan masa kini. Yang kelima adalah sekularisme. Menurut Al-Atas, sekuler merupakan suatu kondisi terlepasnya dunia dari konsep-konsep keagamaan yang bermakna bukan sebenarnya. Manusia sekularisme
menemukan kenyataan bahwa dirinya sendiri memegang atas dunia. Apapun yang dilakukan seolah-olah tanpa campur tangan Tuhan. Bahkan menganggap tidak perlu adanya Tuhan, sehingga tempat Tuhan telah tergantikan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan ilmu pengetahuan dianggap sebagai penyelamat manusia. Nama saya Nanda Wulandari dengan NIM 20202020281. Saya akan menjelaskan profil singkat tentang Ismail Rozi Al-Faruqi. Ismail Rozi Al-Faruqi adalah seseorang cendekiawan muslim. Ia lahir di Jaffa, Palestina pada tanggal 1 Januari 1921. Pada tahun 1926 sampai dengan 1936, ia bersekolah di Hollandse, Diepsvries yang terletak di Lebanon. Kemudian, pada tahun 1941, lulus dari American University of Beirut, Ismail lalu bekerja untuk pemerintah Inggris di Palestina. Pada tahun 1945, dia dipilih sebagai gubernur Galilea, tapi setelah Israel mencapok Palestina, ia pindah ke Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, ia melanjutkan pendidikan master dalam bidang filsafat di University of Indiana dan University of Harvard. Dia melanjutkan pendidikannya dengan mengambil gelar dokter filsafat di University of Indiana dan di Al-Azhar University pada tahun 1952. Dia kemudian mengajar beberapa university di seluruh dunia, di antaranya university di Kanada, Pakistan, dan Amerika Serikat pada tahun 1968. Dia menjadi guru besar studi Islam di Temple University Amerika. Nah, di sini pandangan Ismail Rozi Al-Faruqi terbagi menjadi 6. Yang pertama, penguasaan ilmu modern. Penguasaan ilmu modern itu terbagi menjadi 4. Ialah 1. Mengetahui secara detail dan menyeluruh tentang sejarah dinamika, perkembangan, kekurangan, dan kelebihan di disiplin-disiplin ilmu yang disurvei. 2. Disiplin-disiplin ilmu modern harus dipecah-pecah menjadi kategori, prinsip, problema, dan tema-tema. 3. Penguraian tersebut harus mencerminkan daftar isi sebuah buku-buku dalam bidang metodologi disiplin-disiplin ilmu yang bersangkutan. 4. Mengumpulkan kalimat-kalimat yang memperjelaskan istilah kategori, prinsip, problem, dan tema pokok disiplin-disiplin ilmu yang bersangkutan. Nah, yang kedua, survei disiplin ilmu modern. Survei disiplin ilmu modern ini dapat terbagi menjadi 3, ialah 1. Menelusuri bagaimana sejarah perkembangannya, pertumbuhan metodologisnya, perluasan cakrawala wawasannya, siapa tokoh-tokohnya, dan bagaimana para tokoh bidang ilmu tersebut membangun kerangka pemikirannya. 2. Menyusun bibliografi dengan keterangan yang memadai dari karya-karya terpenting di bidang yang disurvei. 3. Mengetahui secara detail dan menyeluruh tentang sejarah, dinamika, perkembangan, kekurangan dan kelebihan disiplin-disiplin ilmu yang disurvei. Yang ketiga, penguasaan khazanah Islam dasar. Penguasaan khazanah Islam dasar ini terbagi menjadi 3, ialah 1. Khazanah Islam yang begitu luas dan kaya sangat perlu untuk didalami, diuraikan kategori-kategorinya, dipelajari metodologinya, tema-tema bahasanya, dan seterusnya. 2. Pada tahap ini perlu dicari sampai sejauh mana khazanah Islam menyentuh dan membahas objek disiplin ilmu modern tertentu dengan menyusun tema-tema yang dibahas oleh para ilmuwan Islam sepanjang sejarah. 3. Tujuannya agar dapat ditemukan relevansi di antara khazanah Barat dan Islam. Yang keempat, analisis terhadap khazanah Islam. Analisis terhadap khazanah Islam ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, menganalisis khazanah Islam agar ilmuwan Islam dapat mengetahui referensi-referensi dan capaian-capaian yang telah diraih oleh keilmuan Islam. Kedua, menyusun daftar masalah-masalah pokok, tema besar, dan topik-topik yang mempunyai kemungkinan relevansi terhadap permasalahan masa kini. Ketiga,
Tujuannya mendekatkan karya-karya khazanah Islam kepada khalayak luas atau barat dan mengenal lebih jauh tentang konstruksi khazanah Islam dalam suatu bidang keilmuan. Yang kelima, penentuan relevansi Islam. Penentuan relevansi Islam ini dapat ditetapkan dengan mengajukan 3 persoalan, yaitu: pertama, apa yang telah disumbangkan oleh Islam, Al-Quran, tafsir, filsafat, dan ijtihad terkait keseluruhan masalah yang telah dicakup disiplin ilmu-ilmu modern. Kedua, seberapa besar sumbangan tersebut jika dibandingkan dengan capaian yang diperoleh oleh ilmu modern. Ketiga, jika ada bidang masalah yang mendapat hanya sedikit perhatian atau luput dibahas dalam khazanah Islam, ke arah mana ilmuwan Muslim harus mengusahakan dan mengisi kekurangan tersebut. Nah, yang terakhir, penilaian kritis disiplin ilmu modern ialah jika relevansi Islam dalam satu disiplin ilmu telah disusun selanjutnya, harus dilakukan penilaian terhadap disiplin ilmu modern tersebut dengan melakukan analisa, sudut pandang, dan titik pijak Islam. Misalnya, bagaimana pandangan Islam terkait suatu bidang ilmu modern tertentu? Adakah titik pijak ilmu modern tersebut dalam Islam? 7. Penilaian kritis terhadap khazanah Islam. Sumbangan khazanah Islam untuk bidang keilmuan yang dibahas harus dianalisa dan dicari relevansi kontemporer. Ilmuwan Islam harus mampu bersikap kritis terkait keilmuan Islam klasik jika dihadapkan pada perkembangan suatu bidang keilmuan. Perlu dilakukan perumusan ulang atau reformulasi mengenai sejauh mana khazanah Islam tersebut dapat relevan dengan permasalahan komputer. 8. Survei permasalahan umat Islam. Ilmuwan Islam perlu melakukan survei mengenai problem terbesar yang dihadapi umat Islam. Perlu dilakukan suatu studi yang sistematis untuk memetakan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi umat Islam di berbagai bidang, baik di bidang politik, sosial ekonomi, budaya moral, spiritual, termasuk juga di bidang ilmu pengetahuan. Dengan melakukan survei tersebut, ilmuwan Islam dapat menentukan langkah prioritas untuk memecahkan permasalahan tersebut dari sudut pandang keilmuan. 9. Survei permasalahan umat manusia. Ilmuwan Islam perlu melakukan survei mengenai problem-problem yang dihadapi umat manusia secara umum. Hal ini perlu dilakukan untuk memetakan apakah problem-problem yang dimaksud hanya dihadapi oleh masyarakat Islam atau oleh umat lain atau umat manusia secara umum. 10. Analisa kreatif dan sintesa. Pada tahapan ini, ilmuwan Muslim harus mulai melakukan sintesa antara khazanah-khazanah yang dimiliki oleh Islam dengan disiplin ilmu modern. Tujuannya adalah untuk menjembatani jurang pemisah antara keduanya dan untuk mendorong kembali munculnya khazabah pemikiran Islam yang sudah mandek selama beberapa abad. Khazanah keilmuan Islam harus dipertemukan dengan pencapaian keilmuan modern, dengan harapan akan muncul suatu horizon keilmuan yang lebih luas dari apa yang sudah dicapai oleh disiplin ilmu modern. 11. Penuangan kembali disiplin ilmu modern ke kerangka Islam. Pada tahap ini, ilmuwan Islam merumuskan kembali disiplin-disiplin ilmu ke dalam framework Islam. Ketika sudah ditemukan suatu formulasi hasil sintesa antara khazanah keilmuan Islam dengan disiplin ilmu modern, maka perlu dilakukan perumusan kembali disiplin ilmu dalam kerangka Islam. Pada tahap ini, buku-buku teks terkait formulasi keilmuan tersebut harus ditulis. 12. Penyebar luasan ilmu-ilmu yang telah diislamisasikan. Hasil dari islamisasi ilmu pengetahuan tersebut tidak hanya dikonsumsi dan dipelajari di dunia Islam, melainkan harus dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas. Dengan penyebar luasan islamisasi ilmu, umat Islam hari ini akan memiliki corak keilmuan yang khas untuk menjawab tantangan zaman dengan jalan keluar Islam.